Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin wa ghshahallahumma binurika kama ghasyathu sahabatu tajalliyat fanadhara ila wajhika al-karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adahu min kulli su' Allahumma farrij karbana kama wa'adta أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سوء على آله ومواله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sahabat My Quran dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-16, yaitu pertemuan terakhir pembahasan makharijul huruf, ya. Maka setelah atau pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan sifatul huruf, ya. Jadi selesai makharijul huruf, kita akan lanjutkan dengan sifatul huruf, ya. Artinya malam ini adalah malam pembahasan terakhir tentang makharijul huruf, yaitu bab terakhir, yaitu bab khaysum, ya. Jadi saat ini kita masuk di penghujung pembahasan makharijul huruf dan akan masuk kepada pembahasan bab atau pembahasan yang akan kita bahas tentang makharijul huruf, sifatul huruf setelah ini. Ya, alhamdulillah sudah bergabung Bapak Santoso Ari Pamungkas dari Bintaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian Bapak Wiryo Caram dari Pontianak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian telah bergabung juga Bapak Mubarak Fakih. Alhamdulillah hadir. Ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Safar Danda dari Merauke, Papua. Masya Allah hadir Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Syafrizal, ya, dari Semarang. Alhamdulillah hadir. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Sani Mustafa, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abu Bakar Sani, ya. Abu Bakar Sani hadir. Ahlan wa sahlan, ya. Baik sahabat My Quran dimanapun anda berada. Kemudian Bapak M Tahir, ya, dari Makassar hadir Pak Ustadz. Ahlan wa sahlan, ya. Baik sahabat My Quran dimanapun anda berada. Pada pertemuan kemarin alhamdulillah secara umum atau mayoritas yang kita pelajari pada pertemuan kemarin, yaitu syafatain huruf ba, tidak terlalu banyak mengalami kesulitan, ya, atau tidak terlalu banyak mengalami kesulitan yang berarti. Artinya semua mayoritas bisa mengucapkan huruf syafatain ini, baik huruf ba, huruf mim, huruf waw atau huruf fa, ya. Semuanya bisa mengucapkan, tinggal sedikit diperbaiki beberapa kesalahan, ya. Tetapi secara umum pengucapan syafatain sudah termasuk baik, ya, atau bagus, ya. Nah, tinggal huruf-huruf yang agak susah itu diantaranya huruf lo, ya, yang masih terdengar kurang ini, huruf so, ya, kadang kurang perbedaan antara huruf fa dengan sa, ya. Masih ada yang mengucapkan huruf fa dengan huruf sa ini hampir sama, ya. Harusnya fa tidak tajam pengucapannya, sa nah ini tajam, ya. Kemudian huruf so juga kurang tebal ada, ya. Kemudian huruf lo juga, nah ini kurang tebal juga, ya, cara pengucapan, atau masih dimanyunkan po. Nah ini apa yang perlu diperbaiki adalah mayoritas huruf-huruf lidah, ya. Sedangkan huruf bibir tinggal sedikit-sedikit dipoles sedikit, insya Allah bisa, ya. Baik, sahabat My Quran, yang pertama adalah huruf ba, ya. Kesalahan yang banyak terjadi adalah masih banyak yang mendesiskan ba, ya.
Artinya huruf ba ini menekan udara di mulut ya. Ba, ba. Padahal udara tertekan dari sini. Ba, 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 tidak ba, 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 bi, bu. Nah, kalau ba, bi, bu ini berubah sifat ya. Jadi huruf ba ini bukan huruf yang berdesis. Jadi jernih. Ba, bi, bu, ba, bi, bu. Bismillahi rabbi, 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 tidak rombi, rombi ya. Jadi tidak ada unsur mim ya. Rombi, 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 rombi. Nah, tidak. Rabbi, rabbi, abba, ibbi, ubbu, ab ya. Jadi huruf ba ini merapatnya dua bibir, tetapi kemudian tidak di ba, ba, ba. Tekanannya bukan di sini, tetapi ba, ba, ba ya. Nah kemudian ini huruf ba ya. Jadi kesalahannya hanya di situ saja. Nah huruf wawu nanti harus dibedakan ketika wawu sukun dan sebelumnya dhammah, maka dia menjadi huruf mad ya. Alhamdulillah secara umum pengucapan huruf wawu tidak ada yang bermasalah. Wa ya. Nanti di latihan ya, nanti akan kita perbaiki ya. Nah, di antara yang masih banyak yang bermasalah adalah huruf mim. Banyak yang membaca huruf mim tidak mendengung, padahal harus kita cek ya. Mim dengan nun sama ya, dia memiliki dua makhraj, yaitu kalau mim dia makhrajnya adalah syafatain atau dua bibir dibarengi dengan khayshum atau dengungan di hidung ya. Nah, banyak ini akan terdengar jelas ketika kapan? Ketika mim atau nun ini bertasydid. Maka disitulah dengungan atau suara hidung yang paling sempurna akan terdengar. Maka pengucapan huruf mim harus jelas ketika mim ini bertasydid. Masukkan hidung dengan sempurna. Sempurnakan ya. Nah, ini banyak yang masih membacanya amma, immi, ummu ya. Nah, ini tidak demikian, tapi amma, ingat ya seperti itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, pada tugas ya. Nah, pertama adalah ba. Kita ingat huruf ba tidak berdesis ya, tidak ba, tapi ba. Ba, abba, ab ya. Sekali lagi, ba, abba, ab ya. Jadi tidak ada desisan di situ. Tidak ba, abba, ab ya, tapi ba, abba, ab ya. Jernih ya dalam pengucapannya, jernih ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 2, ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Abba, ibbi, ubbu ya. Abba, ibbi, ubbu ya. Abba, ibbi, ubbu ya. Abba, saya ulangi nomor 3, abba, ibbi, ubbu. Abba, ibbi, ubbu. Ab, ib, ub ya. Ab, ib, ub ya. Ingat huruf ba memantul ya. Ab, ib, ub ya. Kesalahan yang selanjutnya adalah huruf ba. Banyak yang membaca tidak memantul ketika sukun ya. Harus dipantulkan karena dia memiliki sifat nanti qalqalah ya. Kemudian ban, bin, bun ya. Nah, Bapak Sardi Ridwan, Boyolali hadir, Ustadz, ahlan wasahlan ya. Ban, bin, bun ya. Baba, babba, bibi, bibbi, bubu, bubbu ya. Ya. Saya ulangi, baba, babba, bibi, bibbi, bubu, bubbu. Demikian huruf ba ya.
Jadi kesalahannya adalah ada yang membaca berdesis, kemudian yang kedua membaca tidak memantul ketika sukun. Kemudian huruf ma kita lihat ma am ma am. Ingat ketika mim tasydid atau nun tasydid dengungkan, ya. Nah, nanti ketika baca Al-Qur'an juga misalnya biasanya kita membaca inna a'tainakal kautsar. Sekarang mulai nekan ya. Inna a'tainakal kautsar, ya. Atau misalnya ketika membaca di dalam salat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Sempurnakan ketika tasydid, ya. Nah, ini mulai dibiasakan ya Pak ya. Ketika membaca Al-Qur'an ada nun tasydid, ada mim tasydid, disitulah kita harus menyempurnakan dengungan tersebut. Nah, ini banyak yang ditinggalkan ketika mengucapkan huruf-huruf ini, ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, ya. Nah, ini adalah dengungan di huruf mim, ya. Ma am ma am ma mimu ma mimu amma immi ummu amma immi ummu am im ya. Jadi ingat ketika tasydid dengung amma immi ummu, ya. Kemudian am im man min mun mama mamma mimi mimmi mumu mummu, ya. Demikian huruf mim, ya. Ingat huruf mim dia memiliki keutamaan ketika tasydid, ya. Nah, huruf wawu, ya. Ingat bin dimami syafatain, majunya bibir, manyun, ya. Wa awwa au, ya. Wa awwa au wawiwu wawiwu awwa iwi uwu awwa iwi uwu au iu u. Ingat nomor 4, di sini ada wawu sukun dan dhammah. Ini menjadi huruf mad. Jadi tidak u tetapi u, ya. Wan win wun wawa wawa wiwi wiwi wuwu wuwu, ya. Demikian untuk tugas 15C, ya. Marilah kita lanjutkan ke tugas 15D. Malafun malafun malafun, ya. Malafun, ya. Malafun salasatu alafin salasatu alafin, ya. Salasatu alafin, ya. Salasatu alafin. Kemudian malafun, fa-nya ada tasydid. Ingat, banyak yang tidak mentasydidkan, ya. Malafun atau malafun, ya, tidak panjang padahal. Pada yang benar adalah malafun. Salasatu alafin, la-nya panjang, banyak yang baca pendek, ya. Alafin, nah, tidak demikian, ya. Kemudian mim hatun, ya. Mim hatun ini jelas izhar hukumnya karena ini mim sukun bertemu dengan ha, ya. Maka bacaannya jelas, ya. Huruf mim di mana? Di bibir, huruf ha di sini, maka harus jelas keduanya. Kecuali yang berdekatan, mim dengan ba ini berdekatan. Nah, mim baini, huruf mim lakum bi syai'in wala nabluwannakum bi, ya. Mim dengan ba ini berdekatan. Nah, ini ada namanya nanti hukum ikhfa, ya. Ya. Kemudian tapi mim dengan ha ini jauh. Mim ha makhrajnya jauh, ya. Maka keduanya harus jelas. Mimnya jelas, ha-nya juga jelas, ya. Wa ya bunayya
abwabul jannati. Ba-nya memantul. Abwabul sempurnakan. Jannati, ya. Jannati. Buyutul madinati. Kemudian tarhamu ummi, sempurnakan di hidung, ummi, ya. Demikian sahabat My Quran dimanapun Anda berada, tugas 15D mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran kepada kita semua. Marilah kita lanjutkan kepada tugas atau pertemuan ke-16, ya. Pertemuan ke-16 ini adalah khoisyum atau rongga hidung. Nah, ini senantiasa berkaitan dengan nun atau mim, ya. Karena huruf nun pada hakikatnya adalah huruf khoisyum juga. Tetapi nun ujung lidah, sedangkan mim bibir, ya. Dia ujung lidah dan bibir, tetapi keduanya memiliki khoisyum, ya. Ada pertanyaan, makna menyempurnakan dengungan apa maksudnya? Apa maksudnya waktu mendengung lebih lama Pak Ustadz? Ya, dengungannya itu disempurnakan, ya. Ummi, ya. Jadi ada tekanan terlebih dahulu, tidak langsung. Misalnya masih banyak yang baca misalnya amma. Nah, ini kan tidak sempurna, ya. Hanya satu ketukan saja. Padahal harusnya ya, ada tekanan dulu dan masuk ke hidung dengan sempurna. Nah, tapi kalau misalnya amma ini tidak sempurna, ya. Demikian Bapak, ya. Nah, mari kita lanjutkan kepada pertemuan ke-16, ya. Khoisyum artinya rongga hidung, tempat keluarnya huruf hijaiyah yang berasal dari rongga hidung, ya. Rongga hidung, hurufnya ya adalah huruf-huruf yang termasuk ialah huruf gunnah, huruf yang mendengung, yaitu huruf apa? Mim dan nun, ya. Kenapa? Mim adalah huruf bibir tetapi dia mempunyai makhraj hidung juga. Nun huruf ujung lidah tetapi dia juga ada hidungnya, ada unsur hidungnya. Maka kita lihat misalnya mim tasdid dan nun tasdid, ya. Kemarin apa? Tadi pada contoh kemarin abwabul nah, di sini jannati, ya. Tarhamu ummi, nah, ini di hidung, ya. Tarhamu ummi, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ya, nun, mim, waw, ya. Kalau dalam bahasa Sunda manawae, ya. Ya. Nah, huruf nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf-huruf mim, nun, waw, ya, maka didengungkan juga. Misalnya may yasha'u. Bedakan dengan iyyaka. Iyyaka, ya-nya tasydidnya berdiri sendiri, bukan karena nun sukun. Maka tidak didengungkan, tidak iyyaka. Tetapi ingat, ketika di sini nun sukun dengan ya, ya. Karena ada nun sukun bertemu dengan ya, maka ditasydidkan masuknya huruf nun ke dalam huruf ya. Maka hilang ujung lidahnya. Nun kan di sini di sini, ya. Tetapi hilang ujung lidahnya, maka masuk ke dalam huruf ya. Sisanya adalah dengungan. Maka yang mendengung adalah huruf ya sebagai pengganti huruf nun yang hilang itu, dimasukkan ke dalam huruf ya. Maka bacanya bagaimana? May yasha'u, ya. May sempurnakan, ya. May yasha'u. Kemudian mim masad, nun bertemu dengan mim. Nunnya hilang. Harusnya min masad, tetapi langsung dimasukkan ke dalam huruf mim. Maka sempurnakan juga mim masad. May yasha, ya.
Kemudian iklab. Iklab itu nun sukun bertemu dengan ba atau tanwin ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Dibacanya bagaimana? Nah, huruf iklab ada cara membacanya 3 ya. Pertama, infiraj. Infiraj itu terbuka mulutnya, min ba'di. Ada seukuran jari kelingking, min ba'di. Yang kedua adalah iltimas. Nempel tetapi tidak sempurna. Min ba'di, min ba'di. Bibir kita seolah-olah ada ada kertas di dalam bibir. Min ba'di, min ba'di. Kemudian terakhir adalah nempel secara sempurna. Jadi huruf mim ba'di, mim ba'di. Nah, Ustadz yang mana? Saya lebih memilih yang menempel tidak sempurna atau ada kertas di dalam bibir kita seolah-olah ya, seolah-olah ada kertas dalam bibir kita. Mim ba'di, mim ba'di ya. Nah, ini seperti itu pengucapannya. Kemudian ikhfa hakiki. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ya. Nah, ini untuk sebenarnya pembahasan tajwid ini secara detail insya Allah akan dibahas di pertemuan atau di kelas lanjutan setelah selesai kelas makhorijul huruf ya. Jadi untuk kelas saat ini kita hanya membahas sampai makhorijul huruf dan sifatul huruf saja. Adapun kelas tajwid adalah kelas lanjutan ya. Ikhfa hakiki ini akan dibahas di kelas tajwid ya. Kalau ini bab makhorijul huruf dasar ya, kelas dasar. Setelah ini akan ada kelas lanjutan yaitu kelas tajwid setelah kelas ini selesai ya. Maka bacanya bagaimana? Bacanya sama ya, disamarkan. Bi khalqin jadid, bi khalqin jadid, nunnya disamarkan ya, masuk ke dalam huruf hak, tidak masuk tidak juga jelas ya. Bi khalqin jadid wala hum yunzarun ya. Nah, ini adalah huruf ikhfa. Kemudian idgham mutamatsilain ya. Idgham mimi ya. Ajrahum marratain, sempurnakan juga dengungannya. Ya. Kemudian ikhfa syafawi, wa man ya'tasim billah. Tadi ya, mim bertemu dengan ba, karena berdekatan maka diikhfakan. Wa man ya'tasim billah. Cara membacanya sama seperti huruf iklab ya. Saya membacanya iltimas, artinya ada kertas dalam bibir kita. Wa man ya'tasim billah, mim sukun bertemu dengan ba ya. Nah, kemudian terakhir adalah lafaz irkab ma'ana. Ingat, membaca huruf ini tidak dibaca irkab ma'ana, tetapi langsung masukkan ke huruf mim. Irkam ma'ana, irkam ma'ana ya. Demikian sahabat My Quran ya. Nah, ini adalah cara membacanya, artinya sempurnakan di hidung ya, pengucapan huruf-huruf tersebut. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.